Farhan disiksa dengan setrika uap panas yang ditekan-tekan ke sekujur tubuhnya. Halo semua, selamat datang di channel Matikan Lampu. Ini aku akan membahas sebuah kasus yang menghebohkan Malaysia, bahkan dunia. Kalau kamu belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe karena di channel ini akan selalu membahas seputar kasus-kasus seperti yang akan kita bahas kali ini. Sebuah kisah tragis seorang taruna muda yang harus kehilangan nyawanya secara sadis. Memiliki cita-cita yang besar, ingin menjadi seorang kapten kapal dan membuat bangga orang tua, namun mimpi itu tidak akan pernah terwujud setelah orang tua menerima kabar kematiannya. Dia disiksa menggunakan setrika uap panas. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung ke kisahnya. Silakan rebahan, ambil camilan, dan jangan lupa matikan lampu. Ini adalah kasus yang kita bahas kali ini, Zulfarhan Osman Zulkarnain, yang biasa dipanggil Farhan, lahir November 1996. Dia adalah taruna Angkatan Laut dengan jurusan Teknik Elektro di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM. Berita ini sebenarnya sudah dari 7 tahun yang lalu, tapi berita ini viral lagi. Farhan kehilangan nyawa setelah dianiaya dan disiksa oleh beberapa temannya menggunakan setrika uap panas di salah satu kamar asrama universitas. Nah, kejadian ini terjadi pada 1 Juni tahun 2017. Farhan dikabarkan meninggal dunia di RSUD Serdang. Setelah ada kabar ini, keluarga Farhan dikabarin kalau misal Farhan meninggal dunia karena luka bakar. Tapi luka bakarnya enggak dijelaskan secara jelas, jadi cuma dikasih kabar meninggal karena luka bakar. Nah, merasa ada yang janggal, tanpa pikir panjang, keluarga Farhan langsung berangkat menuju rumah sakit untuk memastikan kabar meninggalnya Farhan. Lalu sesampainya di rumah sakit, pihak keluarga Farhan tidak langsung diperbolehkan untuk melihat jenazah Farhan, jadi seakan-akan seperti ada yang ditutup-tutupin. Nah, singkat cerita, setelah 6 jam menunggu, akhirnya keluarga Farhan diperbolehkan melihat jenazah Farhan. Akhirnya mereka jalan ke kamar jenazah. Lalu pas melihat jenazah Farhan, mereka langsung kaget melihat jenazah Farhan yang penuh dengan luka bakar yang tidak di satu titik, tapi di sekujur tubuhnya. Setelah melihat jenazah Farhan, mereka langsung tidak percaya kalau Farhan meninggal cuma karena kecelakaan luka bakar yang biasa. Menurut hasil otopsi, Farhan menerima total 90 luka bakar di seluruh tubuh, termasuk di bagian kemaluannya. Lalu ada beberapa luka lebam di area kepala karena benda tumpul, dan beberapa bagian tulang mengalami patah akibat benturan dan penyiksaan. Farhan menerima luka bakar tingkat 3 sebesar 32%, dan semua luka yang ada di tubuh Farhan itu berbentuk dan bisa dipastikan itu seperti setrika uap. Luka bakar Farhan ini cukup parah karena kulit luar Farhan itu sampai meleleh dan lengket. Aku gak bisa bayangin kalau misal si Farhan ini selamat, karena aku yakin si Farhan pasti gak bisa menahan rasa sakit karena dilihat dari luka bakar yang diterima di seluruh tubuhnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kasus ini bisa terjadi? Kasus ini bisa terjadi karena Farhan dituduh mencuri laptop Akmal. Kenapa dia dituduh? Karena Syafiq mengaku kalau ayahnya orang pintar, semacam dukun, yang bisa mengetahui siapa yang ambil barang. Nah, lalu Syafiq ceritalah ke Akmal dengan sangat yakin kalau misal yang ambil laptopnya itu kemungkinan ada 3 orang. Ini masih kemungkinan ya, belum tahu pasti, kan masih mungkin. Dan salah satunya adalah Farhan, menurut kata bapaknya Syafiq. Lalu di tanggal 21 Mei tahun 2017, Akmal dan temannya menuju ke kamar Farhan. Tanpa basa-basi dan penuh emosi, Akmal langsung menanyakan laptopnya. Farhan yang nggak tahu apa-apa, kebingungan dan menjawab laptop apa, aku nggak tahu. Karena merasa nggak puas sama jawaban Farhan, Akmal dan ke-6 temannya langsung memukuli Farhan terus-terusan sambil menanyakan tentang laptopnya. Lalu di tanggal 22 Mei 2017 dini hari, Akmal membawa Farhan ke kamarnya, yang dimana di dalam kamar ini sudah ada 12 orang yang menunggu Farhan dengan tujuan
masih sama, menanyakan tentang laptopnya yang hilang. Di dalam kamar ini, Farhan cuma memakai celana boxer warna hitam tanpa memakai kaos. Jadi di malam itu Farhan dipukuli berkali-kali secara bergantian, mulai dari kepala sampai kaki oleh 12 orang. Lalu ada salah satu murid yang bernama Abdul Hakim, memegang setrika uap panas. Nah, dalam posisi ini, tubuh Farhan ini kondisinya terikat. Tanpa pikir panjang tentang kondisi Farhan yang sudah lemas, dia menyuruh 5 temannya untuk mendekatkan setrika uap panas ke tubuh Farhan. Nggak cukup cuma sampai di situ, mereka juga menekan dan menggosok setrika uap panas ke tubuh. Nah, ini adalah gambar setrika uap panas yang digosok ke tubuh Farhan. Jujur aku nggak bisa bayangin sih. Pada malam itu Farhan tidak langsung meninggal, tapi kondisi tubuhnya dalam keadaan kritis karena luka bakar yang benar-benar parah. 18 orang ini panik karena melihat kondisi Farhan yang sudah lemas. Nah, mereka ini nggak mau mendapat sanksi dari universitas. Akhirnya mereka merencanakan untuk memindahkan Farhan ke klinik. Setelah sampai di klinik, pihak dari klinik tidak langsung melakukan perawatan karena mereka tidak memiliki alat yang lengkap dan menyarankan teman sekaligus pelaku dalam kasus ini untuk membawa Farhan ke rumah sakit yang lebih besar. Karena panik dan tidak mau kelakuannya terbongkar, akhirnya mereka mengiyakan saran dari klinik, tapi meminta untuk membersihkan luka Farhan terlebih dahulu. Nah, setelah dibersihkan, Farhan tidak langsung dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, melainkan dibawa ke apartemen salah satu teman pelaku. Lalu pada tanggal 1 Juni 2017, malam hari, Akmal melihat tubuh Farhan kaku dan tidak bernafas lagi. Mereka langsung menelepon ambulans dan Farhan akhirnya dibawa ke rumah sakit Serdang. Akan tetapi nyawanya Farhan sudah tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Setelah orang tua Farhan mengetahui jenazah Farhan yang penuh dengan luka yang tidak biasa, akhirnya mereka berpikir dan merasa ada yang janggal. Kalau ini bukanlah kecelakaan biasa, dan pasti ada sesuatu atau hal buruk yang terjadi sama si Farhan. Karena semua bukti sudah jelas, investigasi dan penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia dan dibantu oleh universitas. Dan tidak lama setelah penyelidikan membuat 32 taruna UPNM diperiksa untuk dimintai keterangan. Dari yang awalnya 32 orang diperiksa selama beberapa jam, akhirnya menjadi 6 orang yang dinyatakan menjadi pelaku. 12 orang bersekongkol dan sisanya itu dilepaskan karena tidak bersalah. Dan ini adalah 6 wajah yang dinyatakan menjadi pelaku utama. Akhirnya sidang kasus Farhan dimulai. Pada awalnya mereka tadi yang ke-6 orang pelaku dan 12 orang yang bersekongkol pas di persidangan awalnya tidak merasa bersalah atas perbuatan dan mereka juga mengajukan pembelaan diri ke diri mereka masing-masing. Pada sidang pertama, Hakim Pengadilan Tinggi sebelumnya keliru dalam menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada 6 terdakwa dalam kasus meninggalnya Farhan. Saat itu majelis hakim terdiri dari 3 hakim yang dipimpin oleh Datuk Hadi Rasiad Ismail menyampaikan putusan setebal 93 halaman dan mengambil keputusan dengan suara bulat terhadap 6 terdakwa sesuai dengan pasal 302 KUHP tentang pembunuhan berencana berdasarkan semua kekerasan termasuk 90 luka bakar ekstrim yang dialami Farhan. Ke-6 terdakwa itu resmi mendapatkan hukuman mati dengan cara digantung. 12 terdakwa lainnya awalnya mendapat hukuman 3 tahun penjara karena bersekongkol. Akhirnya mereka mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Hukuman gantung ini disambut dengan sujud syukur keluarga Farhan yang sudah menanti keadilan bagi anaknya selama 7 tahun. Kasus ini menurutku sangat kejam karena di sini Farhan dibiarkan merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun mereka sempat membawanya ke klinik, tapi kan waktu di klinik cuma dibersihkan tanpa dikasih obat. Bahkan ayahnya Farhan sampai trauma karena masalah ini. Dia melarang istrinya pakai setrika, ya mungkin karena melihat setrika dia pasti ingat anaknya. Ya wajar sih orang tua trauma, apalagi kan dia melihat sendiri jenazahnya di kamar mayat waktu di rumah sakit. Nah oke teman-teman, itu tadi kasus Farhan dari Malaysia. Mari kita mendoakan Farhan untuk tenang di alam sana. Boleh komen mau bahas kasus apa lagi? Aku gak sabar banget bacain komen dari teman-teman semua. Jangan lupa subscribe biar aku lebih semangat membuat konten menarik selanjutnya. And see you, bye-bye.